Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya bersama dua rekan saya lainnya yaitu Ayu Sugianti dan Farah Cantika Azalia akan membahas mengenai hubungan distributor beserta studi kasusnya. Nah, yang pertama dari hubungan distributor adalah majalah dealer. Majalah dealer ditujukan khusus kepada dealer dan diproduksi secara profesional. Tugas majalah dealer adalah untuk menghasilkan lingkungan yang memudahkan dalam penjualan barang. Majalah dealer digunakan dalam public relations seperti untuk menjaga perdagangan informasi tentang perusahaan. Yang kedua, agar perdagangan tentang topik-topik tetap berkaitan dengan industri. Yang ketiga, untuk mengumumkan perkembangan-perkembangan baru terkait produk, harga-harga, syarat-syarat dagang, atau kampanye iklan. Yang keempat, untuk mendidik perdagangan tentang penggunaan produk yang akan diteruskan dari dealer kepada pelanggan. Yang kelima, untuk membantu para pedagang dalam mendemonstrasikan produk yang mereka jual. Nah, kontes dapat diadakan dengan tujuan ini. Dan yang terakhir, untuk membantu para pedagang dalam menjalankan bisnis mereka secara efisien, misalnya memberikan nasihat tentang pengelolaan, pemeliharaan, dan teknik lainnya. Yang kedua dari hubungan distributor adalah pelatihan dan pendidikan dealer atau dealer training and education. Pelatihan dan pendidikan dealer sangat diperlukan untuk mendapatkan atau mengembangkan karyawan-karyawan supaya kualitasnya menjadi lebih baik. Pelatihan yang dilakukan merupakan pelatihan yang up to date mengenai produk yang dipasarkan. Nah, pada kasus PT Arjuna Lumas Dwiguna ini, produk yang dipasarkan berupa pelumas khusus Pertamina. Karena mengikuti perkembangan industri, transportasi kendaraan, serta pasar otomotif yang saat ini semakin berkembang. Para karyawan dealer menanggapi bahwa pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi atau pengetahuan karyawan mengenai produk yang dipasarkan. Metode pelatihan yang dilakukan oleh PT Arjuna Lumas Dwiguna ini berupa seminar, diskusi, dan tanya jawab. Menurut kami, pelatihan yang dilakukan oleh PT Arjuna Lumas Dwiguna ini sudah sangat baik dan sesuai dengan materi. Karena dengan pelatihan up to date mengenai produk-produk yang akan dipasarkan dan dijual, akan membuat karyawan menjadi lebih mahir dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, sehingga pemasaran atau distribusi yang dilakukan oleh dealer akan berjalan dengan lancar. Hubungan distributor yang ketiga adalah hubungan pers perdagangan dan teknik, atau Trade and Technical Press Relation. Pada hubungan distributor yang satu ini, kami mengangkat kasus dari PT Adipura Yogyakarta, yaitu sebuah perusahaan distributor buku nasional. Nah, PT Adipura Yogyakarta ini memiliki jaringan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Ambon, hingga Papua. PT Adipura Yogyakarta ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara distributor dari penerbit lain. Dengan jaringan yang dimiliki oleh PT Adipura Yogyakarta, memudahkannya dalam menerbitkan buku di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat PT Adipura Yogyakarta menjadi lebih unggul dibandingkan perusahaan yang menjual buku serupa. PT Adipura Yogyakarta saling berhubungan atau bekerjasama dengan dealer toko buku lainnya, sehingga dapat memperluas komunikasi dengan penerbit lainnya. Selain itu, PT Adipura Yogyakarta juga dapat melakukan promosi dengan bekerja sama pada pers dalam mempromosikan toko buku beserta cabang tokonya. Menurut kami, hubungan pers dan teknik yang dilakukan oleh PT Adipura Yogyakarta sangatlah baik, karena dengan adanya hubungan pers ini akan membuat hubungan distributor yang dijalin oleh pembisnis dan media massa terjalin dengan baik, sehingga produk yang dipromosikan mendapatkan citra yang baik dan menarik banyak konsumen. Ditambah lagi dengan relasi yang banyak dimiliki oleh PT Adipura, sehingga membuatnya mengungguli perusahaan lainnya. Yang keempat, kunjungan kerja atau toko, work or store visit. Saat ini, produsen berlomba-lomba mengalihkan fungsi penjualan langsung produk mereka kepada outlet dengan alasan ekonomis dan keunggulan dalam jangkauan penyebaran produk distributor pada target pelanggan atau konsumen.
Hasil produksi tidak bisa dijual jika perusahaan tidak mempunyai saluran distribusi yang baik. Pada studi kasus yang dilakukan di CV Rajiv Indosoy Elmo Kabupaten Malang ini menunjukkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan distributor dengan outlet yang telah memberikan dampak positif terhadap kinerja pemasaran CV Rajiv Indosoy Elmo Kabupaten Malang. Aspek-aspek hubungan distributor dengan outlet tersebut diantaranya kepercayaan, intensitas komunikasi, dan kepuasan. Oleh karena itu, hubungan distributor dengan outlet perlu dijalin dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti intensitas kontak atau komunikasi yang baik antara distributor dengan outlet-outletnya, yaitu sistem kunjungan yang baik dan rutin, di mana hal ini akan sangat bermanfaat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, kontes dan penghargaan dealer contest and awards. Cara populer untuk membangkitkan minat dealer adalah dengan mengadakan kontes dengan hadiah. Kontes tidak terbatas untuk meningkatkan penjualan langsung dan dapat merangsang hubungan yang lebih erat antara pedagang dan pemasok. Contohnya, studi kasus pada Mercedes-Benz Indonesia, yang mana ia memberikan penghargaan bergengsi Mercedes-Benz Dealer of the Year 2017 kepada dealer-dealer dengan performa terbaik dari grup dealer nasionalnya. Dengan adanya penghargaan ini, dapat menjadi motivasi untuk para dealer dalam meningkatkan kinerja serta penjualan mereka. Yang keenam, dealer dan pameran, dealer and exhibition. Contohnya pada PT Astra Internasional Cabang Sutoyo Malang yang menggunakan beberapa tipe alat promosi seperti event test ride, pemberian kupon servis gratis, dan memberikan barang promosi kepada konsumen berupa barang iklan di titik penjualan atau pada event tertentu. PT Astra Internasional Cabang Sutoyo Malang ini melaksanakan aktivitas promosi juga dengan pameran atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran pada event-event tertentu dan pameran pada titik penjualan dalam rangka memperkenalkan produk mobil Toyota. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yakni mengenai konferensi dealer. Jadi, berkaitan dengan hubungan masyarakat, konferensi dealer ini memiliki banyak aspek, misalnya seperti adanya peluang bagi para pebisnis untuk bertemu dengan para relasinya, terutama di daerah yang lebih konferensi regional. Jadi dengan otomatis, dengan adanya konferensi dengan para dealer ini akan menjalin silaturahmi antar relasi, bahkan menjadi ajang untuk dapat mempromosikan produk mereka. Nah, dengan adanya konferensi ini juga, dealer dapat menangani permasalahan dalam lingkup bisnis gitu, dikarenakan hal ini juga berhubungan dengan humas, maka konferensi ini juga bertujuan untuk dapat menjelaskan rencana serta kebijakan yang nantinya akan didiskusikan bersama untuk dapat mempromosikan produk yang nantinya akan mereka pasarkan, seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yakni dealer dan periklanan. Jadi, di dalam dealer dan periklanan ini, peran humas di sini memang sangat penting gitu, karena humas ini memiliki tugas dalam bagian periklanan gitu. Nah, periklanan ini juga memang sangat penting gitu ya, khususnya bagi bagian pemasaran gitu, karena diadakannya periklanan ini memang bisa menjadi salah satu media promosi yang sangat penting gitu untuk dapat meningkatkan penjualan produknya gitu. Nah, dengan demikian periklanan ini memang harus dibuat sebaik mungkin gitu. Hal ini kan nantinya akan berpengaruh juga ya sama penjualan produk tersebut, seperti itu. Nah, salah satu strategi dalam periklanan ini juga bisa melalui pameran gitu, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kalau kita bisa nih mempromosikan berbagai tipe promosi, misalnya kayak mulai dari pemberian contoh sampel atau pemberian kupon servis gitu ya secara gratis dan lain-lain yang dilakukan di PT Astra Internasional Tbk. Nah, periklanan ini juga bisa gitu dilakukan dengan berbagai media lainnya gitu, misalnya seperti surat kabar dealer, pers perdagangan, dan konferensi dealer. Nah, hal ini bertujuan untuk dapat mempromosikan serta meliris produk serta promo khusus yang dimiliki, seperti itu.
Selanjutnya yang terakhir yakni hubungan masyarakat untuk pembuat bir dan PUB. Nah, dalam contoh hubungan masyarakat pembuat bir dan PUB ini menunjukkan bahwasannya terdapat konsultan hubungan masyarakat yakni Weller King yang telah melayani industri pembuatan bir dan PUB. Nah, Weller King ini juga mengorganisir sebuah acara serta menghasilkan publikasi gitu. Nah, sampai akhirnya pada bulan November pada tahun 1982 diselenggarakanlah suatu acara yakni Grand Final kontes hiburan PUB terbaik yang diselenggarakan bersama Radio Essex di London. Nah, jadi dengan adanya hubungan perdagangan ini, maka terselenggaranya suatu acara yang terbilang cukup besar, dan dengan demikian memang hubungan masyarakat ini juga memang memberikan dampak yang baik gitu ya bagi suatu industri seperti itu. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.